kembali lagi dengan saya Lydia Esther Kindangen, mahasiswi Universitas Samratulangi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Manajemen. Video kali ini saya akan membahas tentang apa itu marketing mix. Untuk memenuhi tugas dari dosen pengajar, Sjenri Serula Romi Loindong, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen, dengan mata kuliah Green Marketing. So, mari simak pembahasan selanjutnya. Nah, marketing mix atau yang disebut dengan bauran pemasaran adalah sebuah konsep dalam dunia pemasaran yang terdiri dari berbagai unsur di dalamnya. Teori ini seringkali dijadikan strategi perusahaan untuk memastikan apakah unsur dalam bauran tersebut sudah sesuai untuk memaksimalkan nilai penjualan. Menurut para ahli, Kotler Armstrong mengatakan bahwa marketing mix adalah perangkat pemasaran yang taktis dan dapat dikendalikan perusahaan. Unsur di dalamnya meliputi 4P, yaitu produk, price, place, dan promotion, yang kemudian dipadukan oleh perusahaan untuk mencapai target market yang diinginkan. Yang pertama ada produk atau produk. Nah, produk ini merupakan suatu barang atau jasa yang Anda tawarkan kepada pelanggan. Nah, pastikan Anda mengetahui kebutuhan target pasar dengan baik, karena jika produk yang ditentukan untuk dijual sesuai dengan apa yang dibutuhkan pasar, maka nilai penjualan akan meningkat. Yang kedua adalah price atau harga. Setelah kita menentukan produk yang akan kita jual, selanjutnya yang kita akan tentukan adalah harga yang sesuai. Nah, penentuannya bisa berdasarkan kualitas dan kerumitan proses produksi. Namun jangan lupa juga untuk memperhatikan skala sosial dari pasar yang Anda tuju. Yang ketiga adalah place atau tempat. Demi menentukan unsur yang satu ini, Anda perlu mengetahui betul pada tempat apa pasar yang dituju berbelanja. Tidak harus bangunan fisik, place bisa berupa media sosial atau digital lainnya. Dan intinya adalah penentuan ini menjadi tempat Anda mendistribusikan produk yang ditawarkan. Keempat adalah promotion atau promosi. Nah, proses promosi ini sudah pasti tidak akan lepas dari pemasaran produk. Dan lagi-lagi, untuk menentukannya, Anda perlu mengetahui betul target pasar yang disasar. Penentuan cara promosi yang tepat bisa ditentukan berdasarkan dari segi usia, kepribadian, atau kelas sosial mereka. Dan selain itu ada juga marketing 7P. Nah, marketing mix 7P adalah kelompok unsur teknik pemasaran bauran lanjutan yang dikembangkan dari 4P. Istilah marketing mix dalam manajemen pemasaran ini menambahkan 3 poin lain. Yang pertama adalah proses yang meliputi seluruh kegiatan yang Anda mulai riset hingga memastikan produk sampai ke pelanggan dengan baik. Nah, penentuan segala proses pemasaran yang tepat bisa membantu Anda meningkatkan angka penjualan tanpa menguras biaya yang sangat banyak. Kedua adalah people atau sumber daya manusia, yang pasti adalah sumber daya manusia yang terlibat dalam seluruh rangkaian proses pemasaran produk Anda. Nah, walaupun serangkaian kegiatan bisa dipermudah dengan bantuan teknologi, namun tanpa adanya orang-orang yang menjalankan, maka bisa dipastikan proses tidak berjalan dengan baik. Yang ketiga adalah physical evidence atau bukti fisik. Nah, physical evidence ini adalah bukti yang bisa dilihat kasat mata, baik dari segi perusahaan atau produk itu sendiri. Nah, beberapa contoh yang termasuk dalam unsur ini adalah keberadaan kantor, website, logo, hingga kemasan dan isi produk yang ditawarkan. Nah, 3 poin ini diterapkan dalam sebuah bisnis perusahaan yang berbentuk jasa. Contoh pada layanan yang disediakan adalah Gojek, di mana ada GoCar, GoRide, GoFood, dan GoSend. Perbedaan bauran pemasaran hijau atau green marketing mix dengan bauran pemasaran atau green marketing konvensional terletak pada pendekatan lingkungan. Nah, bauran pemasaran hijau ini mempertimbangkan aspek lingkungan, sedangkan bauran pemasaran marketing mix konvensional tanpa memperhatikan aspek lingkungan. Green product adalah suatu produk yang tidak menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan dan sumber daya alam, serta tidak menimbulkan sebuah polusi. Apakah Anda tahu bahwa Indonesia adalah peringkat ketiga
sebagai negara yang menghasilkan sampah plastik terbesar di dunia. Indonesia menghasilkan sampah plastik sebanyak 67,8 juta ton atau terdapat sebanyak 185.753 ton sampah setiap harinya. Dihasilkan oleh 270 juta penduduk. So, ayo mulai dengan penerapan Green Marketing Mix. Mulailah dengan produk-produk yang ramah lingkungan. Gunakanlah bahan yang dapat didaur ulang, bahkan bisa dipakai dengan waktu yang cukup lama. Yuk, kurangin sampah plastik. Happy in the future.